Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Hayam dan juga Pak Joni. Pak Joni, kita tahu Presiden Jokowi baru-baru ini videonya viral, marah-marah kepada menteri dan pimpinan lembaga lainnya. Ini apa yang salah dengan strategi pemulihan ekonomi nasional ini, Pak? Apakah memang biasa-biasa saja pergerakan para menteri dan juga pimpinan lembaga ini, atau memang sebenarnya sudah maksimal, Pak Joni, menurut Anda? Pertama saya mau koreksi sedikit ya, supaya jangan ada misleading. Tadi dikatakan PHK 6,3 juta atau 6,4. Itu sebenarnya angka itu termasuk yang dirumahkan. Jadi itu termasuk yang dirumahkan, maka itu akan terjadi perbedaan. Dan kedua mungkin perbedaan kalau ada yang dilaporkan sesuai dengan BPS segala macam. Karena pegawai orang-orang itu banyak kan juga yang informal sektor, di mana informal sektor tuh nggak didaftarkan. Jadi itu perbedaan. Saya hanya mencoba untuk mengklarifikasi supaya jangan nanti ada perbedaan pendapat. Baik. Yang kedua, masalah mengenai Pak Jokowi yang marah-marah, menurut saya lumrah-lumrah saja. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang ditangani pemerintah, dan Kadin kan dari awal sudah katakan bahwa sebenarnya ada perbaikan kita hanya 3. Itu satu adalah bagaimana menangani kesehatannya itu sendiri, COVID-nya sendiri itu. Karena kalau COVID-nya tidak diberantas atau tidak diselesaikan, ini ekonomi akan problem, dan kalau ekonomi problem akan keluar ke social unrest. Nah itu udah repot. Nah, kita hanya berkatakan 3. Satu, kesehatan. Kedua adalah BLT atau yang istilah bantuan langsung tunai. Dan yang ketiga adalah bagaimana untuk perekonomian itu, bagaimana recovery daripada ekonomi. Ya, recovery ekonomi itu ada 2. Ada yang benar perusahaan biasa, dan yang kita harus selamatkan adalah UMKM. Nah, ini dijabarkan oleh pemerintah ini dalam bentuk format 6. Karena menurut saya sih oke lah. Kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan koperasi, dan sektoral KL dan Pemda. Nah ini juga luar biasa lah. Jadi waktu itu Kadin tetap keluar dengan 1.600 triliun. Kalau hitung-hitungan kita waktu itu kan. Nah kalau pemerintah ini kalau nggak salah udah 4 edisi. Pertama kan keluar dengan 405,1 T kan. Terus yang kedua saya lupa, dan terakhir ini sesuai dengan yang saya dapat. Terakhir itu adalah 695,2 T. Saya dengar itu kemungkinan akan menjurus lebih naik lagi, meningkat. Nah, yang Presiden marah ini adalah bahwa budgetnya sudah ada, tapi spendingnya itu. Jadi contoh aja nih, saya coba mengutip yang namanya Ibu Sri Mulyani menjelaskan di tanggal 16 bulan 6. Dia mengatakan kesehatan itu baru 1,54%. Dapat dibayangkan gitu kan. Budgetnya 87,55, baru dieksekusi 1,54%. Dapat bayangkan. Perlindungan sosial itu 203,9 triliun, baru di spending 28,63. Ini kan yang PHK, sembako, bansos, prakerja, diskon listrik, itu kan semua masuk di kategori ini, BLT, dana desa segala macam kan. Terus yang ketiga insentif. Nah insentif untuk yang pengusaha-pengusaha atau gimana. Nah, sini kan ada PPA 21 segala macam. Ini baru 6,8%. Alasannya ya banyak sekali lah, ada administrasi, data tidak lengkap, mau dikirim kemana segala macam. Itu alasan-alasan yang dasar, bukan alasan lah, dasar kenapa tidak bisa eksekusi. UMKM juga ini berdasarkan data 16,6 itu 123,46, itu 0,06%, ya kan. Saya nggak tahu macetnya di mana. Kalau yang dimasuk di UMKM di sini adalah subsidi bunga, penempatan dana, restrukturisasi, belanja, IJP, yang lain-lain. Koperasi pun juga itu masih kecil. Dananya 53,57 T, dieksekusi belum jelas gitu. Jadi kalau ngelihat dari sini, saya tidak heran kalau Pak Jokowi akan marah-marah. Kenapa? Spendingnya kecil banget. Ini kalau saya average kira-kira antara 10-20% eksekusinya. Nah, padahal ini nggak bisa main-main gitu. Kenapa? Kalau ini makin lambat, tidak diselesaikan secepatnya, ini makin akan kolaps semuanya. Jadi kolaps dalam pengertian ya, satu, orang merasa harus kerja karena untuk nyari duit gimana. Nah itu yang saya katakan tadi, ya, berbondong-bondong lah ke pasar, walaupun diatur juga susah gitu kan. Yang kedua juga masalahnya kalau umpamanya sampai, ini kan masalah duit, masalah survival mereka gitu.
Jadi kalau tidak dijalankan ya juga repot gitu. Saya nggak tahu masalahnya di mana, tapi berdasarkan kutipan-kutipan itu ya alasannya administrasi, terus ya kalau saya ngomong gini lah, banyak sekali para pemegang kekuasaan ini atau dari departemen ini agak takut karena trauma BLBI dan yang lain-lain itu. Jadi saya melihat ke arah sana sehingga keluarlah pelontar Pak Jokowi mengatakan ini harus extraordinary. Extraordinary harus dengan suatu keberanian. Kalau perlu pun saya keluarkan Perpu. Jadi masalahnya adalah kalau menurut saya arahannya sudah oke gitu. Dan hanya kita berdebat antara Kadin dengan pemerintah itu adalah masalah jumlahnya. Kalau Kadin kan langsung sekali waktu itu 1.600 tuntas, karena hitung-hitungan kami itu ada untuk ini berapa, untuk ini berapa. Kalau masalah kesehatan 600T, untuk 400 untuk kesehatan, terus untuk BLT itu 600 dan 600 lagi untuk yang recovery ekonomi, UMKM dan ekonomi. Nah ini juga banyak sekali, saya melihat pemerintah sudah berusaha banyak lah. PPh 23 keluar, itu masalah mengenai rescheduling atau mengamankan untuk pengusaha usaha-usaha yang UMKM. Tapi yang waktu itu dikabarkan keluar 10 miliar, sampai 10 miliar aja yang dengan kapital atau modalnya 10 miliar. Ya sekarang ya yang 10 miliar itu sedikit. Yang sekarang bagaimana problem kalau umpamanya 10 miliar lebih 100 juta atau 1 juta atau 2 juta. Tapi itu saya dengar sudah direvisi. Waktu itu kita rapat dengan Kadin, Kadin mengatakan bahwa itu sudah direvisi oleh Pak Erlangga. Ya kalau menurut saya ini semua sih udah oke gitu kan. Tapi bagaimana melaksanakan ini? Karena masalah ini menurut saya akan berjalan lama gitu. Kenapa berjalan lama? Sampai diketemukan obat permanen. Jadi kalau perhitungan saya sesuai dengan yang dikatakan bahwa obatnya sudah diketemukan dalam trial dan segala macam, itu kan baru di trial di orang, itu kan baru ada 2 model di Inggris sama saya lupa lagi 1. Jadi kalau menurut saya itu akan paling sedikit memerlukan 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Jadi di 2021 baru bisa selesai. Belum nanti produksinya dan untuk nyuntikin vaksinnya itu kan itu perlu waktu lagi. Iya, masih jadi menurut panjang saya, ya. 6 sampai 1 tahun lagi, 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Sementara ini, itu menurut saya sudah cukup oke. Cukup dalam pengertian kesehatan, perlindungan segala macam, sudah mencakup hampir semua. Tapi eksekusinya ini yang saya ngelihat kok sangat lambat. Itu yang Pak Presiden. Kebijakannya sudah oke, strateginya sudah oke, cuma spending dan juga eksekusinya yang belum terrealisasi. Saya ke Pak Hayam. Pak Hayam, apa yang salah dengan spending atau eksekusi yang harusnya dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga ini, Pak? Jadi pertama-tama ini kan sesuatu yang artinya bagi kita pandemi yang sebegini dahsyat ini baru pertama kali ya. Begitu kita harus lockdown beberapa bulan. Ya, jadi di satu sisi antara proses lockdown gitu ya, dengan kita mengimplementasi kebijakan itu ada lag di situ, ada time lag ya. Jadi tapi memang sebagai presiden memang seharusnya presiden mengingatkan kita ya, mengarahkan kita ya bahwa ada kecepatan itu diperlukan rupanya. Jadi kita sudah merencanakan semua kebijakan-kebijakan. Terakhir bahkan kita masuk new normal ini PEN ya, jadi sudah masuk ke restrukturisasi utang, kemudian modal kerja ya, terus kemudian stimulus tambahan ya. Jadi ini termasuk penurunan harga gas, terus juga penundaan pembayaran tagihan listrik dan sebagainya selama 6 bulan dan sebagainya. Jadi ini arahnya sudah ke arah yang tepat ya. Tapi dalam eksekusinya karena tadi kita sama-sama dalam posisi sama-sama lockdown gitu ya. Ini makanya jadi penyerapan anggaran juga terbatas nih. Nah makanya ini sekarang dengan waktu yang ada ini ya, yang setelah new normal ini diharapkan memang pemerintah bekerja-kejaran karena tadi anggaran itu harus diserap untuk
terutama memang yang diutamakan sektor kesehatan, ya, kemudian terus juga sektor ekonomi dan sebagainya. Ya, jadi karena kita ingin mengembalikan utilisasi yang rendah, ya, yang rata-rata yang tadinya sekitar 70% rata-rata utilisasi kapasitas kita, sekarang turun menjadi sekitar 30-40% saja. Nah ini harusnya kita, jadi di sisi produksi ini harus kita kembalikan, tapi kita juga menyiapkan sisi demand-nya ini. Oke, jadi Pak Hayam. ini ya. Ya, Pak Hayam tadi mengatakan ini akibat dari lockdown yang cukup lama sehingga penyerapan anggarannya ini jadi terhambat begitu. Bagaimana dengan kekhawatiran atau ketakutan dari menteri dan juga pimpinan lembaga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Joni? Ada nggak kekhawatiran untuk menggunakan dana-dana besar ini untuk segera disalurkan ke masyarakat? Ya, itu juga sesuatu yang karena dalam waktu yang singkat ini harus dihadapkan pada ini, meskipun sebenarnya sudah ada landasan hukum sebenarnya, ya. Perpu itu sudah cukup kuat sebenarnya. Dan ini kan kita sebenarnya pemerintah dalam hal ini Presiden juga melibatkan Kejaksaan Agung, kepolisian maupun KPK gitu ya untuk mengawal ini semua, karena kita artinya ini sesuatu kejadian yang extraordinary karena ini belum pernah terjadi dan semuanya juga ingin dilaksanakan dengan aman, ya. Nah cuma memang rasanya waktu yang sekarang ini seharusnya ini kita diingatkan lagi bahwa sesegera mungkin kita harus menyerap anggaran ini sebesar-besarnya untuk bisa kita implementasi di segala sektor ini, terutama sektor kesehatan, sektor ekonomi semuanya ini. Oke, targetnya ini kan sudah muncul video dari Pak Jokowi yang marah-marah. Ini targetnya memang 18 Juni lalu itu disampaikan oleh Pak Jokowi ke Menteri dan juga pimpinan lembaga lainnya. Tapi kira-kira apa yang masih akan menjadi masalah ketika memang sudah berdampingan dengan semua pihak, KPK, kepolisian dan lain-lain? Penyalurannya apa yang menjadi masalah? Kemudian dan targetnya kapan ini semua bisa terrealisasi untuk penyaluran stimulus ini? Ya, artinya setelah ini PSBB ini dalam tahap transisi ini seharusnya artinya ini diingatkan bahwa kita sesegera mungkin, ya, tidak ada lagi waktu, terus juga kecepatan dan frekuensi harus dipersering, ya, karena ini sektor-sektor ini memang jangan sampai kolaps, ya, ketika mereka memerlukan, ya. Ini yang kita inginkan memang. Meskipun memang sektor industri sendiri kita sudah perlakukan di awal mereka tidak tetap dia beroperasi selama COVID ini gitu ya, meskipun dengan persentase yang sedang saja gitu ya, itu yang kita lakukan. Okay. Nah sekarang saatnya untuk kita kinerja ini bisa dipacu lagi. Nah itu baik, Presiden mengingatkan itu. Ya, ini bukan karena video Pak Jokowi marah-marah sudah muncul, baru bergerak cepat begitu ya. Kita akan break dulu, setelah jeda kita akan kembali Pak Hayam dan juga Pak Jody. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.